Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas kaidah pencacahan bagian kedua, terutama berkaitan dengan notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Untuk yang pertama kita pelajari dulu notasi faktorial. Untuk n anggota bilangan asli, maka faktorial dari n ditulis n tanda seru, dibaca n faktorial, yang didefinisikan atau sama dengan n kali n-1 kali n-2 kali n-3 dikurangi terus sampai yang terkecil kali 3 kali 2 kali 1. Atau boleh juga dibalik. Misalnya n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 dan seterusnya sampai yang terbesar yaitu n. Khusus untuk n sama dengan 0 maka didefinisikan 0 faktorial sama dengan 1. Dan ini nilainya juga sama dengan ketika 1 faktorial, ya, sama dengan 1 juga. Kalau 2 faktorial baru sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, kita pelajari dulu contoh berikut. Nomor 1. Misalnya 5 faktorial, maka 5 faktorial ini adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau boleh kalian balik 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Dan nilainya adalah 120. Contoh kedua misalnya berbentuk pecahan atau pembagian. 6 faktorial dibagi 4 faktorial. 6 faktorial diuraikan menjadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorialnya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ternyata ada unsur yang sama, bisa kita bagi habis, yaitu 4 faktorialnya ini, ya. Sehingga hasilnya sisa 6 kali 5 saja, itu sama dengan 30. Atau penulisan ini kalian juga boleh mengganti dengan bentuk begini, ya. Misalnya 6 faktorial itu kita tulis 6 kali 5 kali 4 faktorial. Yang bawah juga 4 faktorial, tidak diuraikan, nanti ini dibagi habis juga boleh. Selanjutnya yang ketiga contohnya 6 faktorial dibagi 9 faktorial. Berarti 6 faktorialnya ini 6 sampai 1, 9-nya adalah 9 dikalikan, turun-turun sampai 1. Atau seperti tadi boleh juga kita tuliskan menjadi 6 faktorial, nanti yang besar menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial, sehingga 6 faktorial ini dibagi dapat 1. Disederhanakan menjadi 1 per 9 kali 8 kali 7 saja. Hasilnya adalah 1 per 504. Kita lanjutkan dengan kaidah pencacahan atau cara menghitung dengan menggunakan permutasi. Permutasi R unsur dari N unsur dengan syarat R-nya lebih kecil atau sama dengan N adalah banyak susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur dengan memperhatikan urutannya. Notasi atau penulisan permutasi biasa ditulis menjadi NPR. Maksudnya adalah permutasi dari N diambil R. Atau boleh juga ditulis PNR pakai tanda kurung, atau ditulis PNR, N-nya di atas, R-nya di bawah. Ini cara penulisan. Kalian boleh menggunakan salah satu di antara ini, atau paling tidak kalau ada penulisan dari buku atau dari sumber lain, kalian bisa paham bahwa ini maksudnya adalah permutasi N unsur yang diambil R unsur.
Formula secara umum dari permutasi dirumuskan dengan, saya pakai yang pertama saja ya, NPR. Itu adalah N faktorial dibagi oleh N min R faktorial. Jika R-nya seandainya sama dengan N, maka terjadi NPN. Hasilnya adalah N faktorial. Atau kalau dimasukkan ke sini, berarti NPN itu adalah N faktorial dibagi N min N faktorial. Atau N faktorial dibagi 0 faktorial. 0 faktorial tadi didefinisikan sama dengan 1, maka hasilnya adalah N faktorial. Makanya NPN itu adalah N faktorial. Kita lanjutkan dengan contoh berikut. Dari 10 orang calon pengurus OSIS akan dipilih 3 orang untuk menduduki jabatan sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak kemungkinan susunan pengurus yang terbentuk adalah, solusinya sebagai berikut. Dari 10 orang diambil 3, berarti ini permutasi dari 10 diambil 3. Jadi 10 faktorial dibagi 10 min 3 faktorial. Jika disederhanakan, 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Kemudian diuraikan 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya sampai 1. 7-nya juga begitu, bisa diuraikan menjadi 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya sampai 1. Karena ada unsur yang sama, bisa dibagi habis. Sisa 10 kali 9 kali 8. Hasilnya adalah 720. Ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jika ada beberapa unsur yang sama, maka banyaknya susunan itu adalah N faktorial dibagi dengan K1 faktorial kali K2 faktorial dan seterusnya sampai Km faktorial, di mana K ini menunjukkan banyaknya unsur yang sama. Perhatikan contoh berikut. Banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf yang ada pada kata sosiologi adalah. Kita harus tahu dulu jumlah huruf seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 huruf. Kemudian unsur huruf yang sama. Di sini ada huruf S, ada 2 ya. Kemudian ada huruf O, O-nya ada 3. Dan huruf kembar lagi yaitu huruf I. Huruf I-nya ada 2. Maka kalau huruf pada kata sosiologi itu disusun, itu banyaknya adalah 9 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Atau kalau diuraikan 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan seterusnya sampai kali 2 kali 1. Begitu juga yang penyebutnya kalau diuraikan. Selanjutnya kita pilih unsur yang sama, bisa dibagi habis. Misalnya ini 3, 2, 1, ini ada 3, 2, 1. 4 bisa habis dibagi ini 2 kali 1 dan 2 kali 1 habis. Maka sisa 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Setelah kita hitung, hasilnya adalah ada 15.120 susunan berbeda dari huruf-huruf yang ada pada kata sosiologi tadi. Oke, kita lanjutkan jenis berikutnya, yaitu ada permutasi siklis. Permutasi siklis bisa dirumuskan dengan N-1 faktorial. Untuk mudahnya kita pahami contoh berikut. Dari 4 orang anggota keluarga, ada bapak, ibu, kakak, dan adik, akan duduk bersama mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak kemungkinan posisi mereka duduk adalah, karena anggota keluarganya ada 4 orang, berarti 4 min 1 faktorial atau 3 faktorial. Itu 3 kali 2 kali 1. Ada 6 posisi duduknya. Bisa kita gambarkan seperti berikut ini. Misalnya bapaknya di sisi atas itu ya, ibunya berhadapan dengan bapaknya.
Kemudian kakak dan adik berhadapan. Ini anggaplah ini posisi pertama. Posisi kedua bisa diubah seperti ini. Bapak ibu tetap, tapi kakak adiknya tukar tempat. Ini adalah posisi yang berbeda. Posisi ketiga, misalnya bapak ibunya pindah ke sebelah itu, maka kakak adiknya bisa di sini. Itu posisi ketiga. Atau posisi keempat, bapak ibu tetap pada posisi berdekatan, kakak adiknya tukar tempat. Posisi kelima, misalnya ibunya pindah tempat, pindah ke kanan, kakak adiknya bisa ditukar tempat. Ya. Demikian juga posisi keenam. Jadi kalau ada 4 anggota keluarga duduk mengelilingi meja bundar tadi, ada 6 posisi berbeda yang bisa dilakukan. Berikutnya kombinasi ya. Kombinasi R unsur dari N unsur dengan syarat yang sama, yaitu R lebih kecil atau sama dengan N adalah banyak susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur dengan tidak memperhatikan urutan. Tadi permutasi memperhatikan urutan, untuk kombinasi tidak memperhatikan urutan. Notasi kombinasi mirip dengan notasi permutasi, hanya saja kita menggunakan huruf C di sini ya. Kemudian formula umum dari kombinasi yaitu NCR adalah N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Di sini selisih sedikit saja. Kalau tidak dikalikan R menjadi rumusnya permutasi. Jadi ingat rumusnya permutasi NPR. Ya, kita bandingkan. Kalau permutasi adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Ini berbeda dengan rumusnya kombinasi ya. Kombinasi ada tambahan, di sini ada tambahan R faktorial. Oke, Bapak lanjutkan. Kondisi khusus untuk NC0 itu hasilnya sama dengan NCN. Nilainya adalah sama dengan 1. Dan NC1 itu nilainya adalah sama dengan N itu sendiri. Oke, kita pelajari contoh berikut supaya lebih paham. Contoh 1, sebuah kelompok seni tari terdiri atas 6 pria dan 5 wanita. Kelompok ini akan mengirimkan 2 pria dan 3 wanita untuk mengikuti festival. Tentukan banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih 5 wakil. Itu jika setiap anggota kelompok berhak dipilih. Nah, solusinya, cara memilih pria. Karena ada 6 pria, mau dikirim 2 orang berarti 6C2. Kenapa ini termasuk kombinasi? Karena ketika dipilih 2 orang itu tidak penting urutannya. Yang penting terpilih. Apakah misalnya A dan B, apakah A dipilih kemudian B atau B kemudian A. Tidak masalah, yang penting terpilih. Maka ini termasuk kasus kombinasi. Ya, dengan menggunakan rumus kombinasi tadi diperoleh 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4-nya ini adalah 6 dikurang 2 dapat 4 faktorial. Atau kalau dihitung di sini 4 faktorialnya nanti membagi habis bagian dari 6 faktorial. Nah, sisanya adalah 6 kali 5 dibagi 2 kali 1 atau 30 dibagi 2 sama dengan 15. Sedangkan cara memilih wanita ya, itu adalah 5C3. Karena ada 5 wanita, diambil 3 wanita. Maka jadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. 2-nya adalah didapat dari 5 dikurang 3. Jadi 5C3-nya tadi menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi oleh ini uraiannya. 321-nya membagi habis. Sisalah 5 kali 4 dibagi 2 kali 1 atau 20 dibagi 2 sama dengan 10.
Maka banyak cara memilih mereka itu adalah 15 kali 10 atau 150. Kenapa dikalikan? Karena pria dan wanita dikirim sama-sama, bukan dipilih pria atau wanita, tetapi pria dan wanita akan dikirim bersama. Maka di sini dikalikan. Contoh yang kedua, dari 7 siswa kelas A dan 8 siswa kelas B akan membentuk suatu tim bola voli yang terdiri atas 6 orang. Jika setiap kelas diwakili oleh sedikitnya 2 siswa, tentukan banyak cara membentuk tim voli tersebut. Solusinya, yang pertama kita harus tahu kemungkinannya. Karena tadi disyaratkan paling sedikit 2 siswa, maka kita anggap saja sini 2 siswa dari kelas A dan 4 siswanya dari kelas B. Ini artinya dari kelas A tadi 7 orang diambil 2 dan dari kelas B 8 orang diambil 4. Dengan menggunakan rumusnya kombinasi bisa diuraikan menjadi 7 faktorial dibagi 2 faktorial 5 faktorial dikalikan 8 faktorial dibagi 4 faktorial 4 faktorial. Maka diperoleh yang ini 7 faktorial dengan 5 faktorialnya. Sisa 7 kali 6 saja. Kemudian 2 faktorialnya adalah 2 kali 1. Sedangkan 8 faktorial dibagi oleh 4 faktorial. Ini sisa ini ya. 8 kali 7 kali 6. Jadi faktor 4 yang belakang ini menghabiskan bagian 4 yang belakang. Dan 4 satunya masih tetap yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka yang ini bisa kita bagi, misalnya 6-nya kita bagi dengan 2 dapat 3 sehingga 7 kali 3 hasilnya 21. Misalnya ini 8-nya kita bagi dengan 4 dan 2, kemudian 6-nya kita bagi dengan 3 dapat 2, maka 7 kali 2 kali 5 dapat 70. 21 kali 70 adalah 1470. Kemungkinan yang kedua bisa jadi 3 siswa dari kelas A dan 3 siswa dari kelas B. Maka kombinasinya adalah 7 diambil 3 kali 8 diambil 3. Dengan cara yang sama, gunakan rumus kombinasi menjadi 7 faktorial dibagi 3 faktorial 4 faktorial kali 8 faktorial dibagi 3 faktorial 5 faktorial. Nanti yang 7 faktorial dengan 4 faktorialnya sisa 7 6 kali 5 ini, kemudian 3 faktorialnya bertahan, sedangkan 8 faktorial dan 5 faktorialnya sisa 8 kali 7 kali 6. 3 faktorialnya bertahan. Dengan cara yang sama, misalnya ini 6 akan habis dibagi oleh 3 kali 2 kali 1. Ini juga begitu, 3 kali 2 kali 1-nya menghabiskan atau membagi habis 6. Maka tinggal 7 kali 5 yaitu 35, 8 kali 7 56. Kita kalikan diperoleh 1960. Dan kemungkinan yang ketiga yaitu 4 siswa berasal dari kelas A dan 2 siswa berasal dari kelas B. Maka bisa ditulis dalam bentuk kombinasi 7C4 dikalikan 8C2. Atau dengan menggunakan rumus kombinasi menjadi 7 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial dikalikan 8 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 faktorial. Atas secara sederhana 7 dan 4-nya kita bagi habis, sisa 7, 6, 5. 3 faktorialnya bertahan, kemudian 8 faktorial dengan 6 faktorial dibagi sisa 8 kali 7 saja, 2 faktorialnya yang bertahan. Dengan cara yang sama, 6 dan 3 kali 2-nya ini terbagi habis. Kemudian di sini 2-nya membagi 8 dapat 4. Sehingga
7 kali 5 sama dengan 35, 4 kali 7 nya 28. Maka 35 kali 28 adalah 980. Jadi banyak cara membentuk tim, tinggal dijumlahkan karena tadi membentuk timnya adalah menggunakan kata hubung atau. Itu 1470 ditambah 1960 ditambah 980, hasilnya menjadi 4410. Oke, saya kira cukup demikian penjelasannya. Untuk selanjutnya adalah tugas kalian untuk mengerjakan soal uji kompetensi yang kedua. Ini soal nomor 1 dan nomor 2. Kemudian ini soal nomor 3 dan nomor 4. Ini soal nomor 5 dan nomor 6. Ini soal nomor 7 dan nomor 8. Ini soal nomor 9 dan nomor 10. Berikutnya nomor 11 dan 12. Kemudian nomor 13 dan 14. Selanjutnya nomor 15 dan 16. Selanjutnya 17 dan 18. Dan diakhiri nomor 19 dan 20. Oke, demikian. Tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu berusaha menambah ilmu yang relevan dari berbagai sumber. Semoga kalian sukses. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.